Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wa qala ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa 'amilna 'alaiha wal mu'allafati fi qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil fariidatan min Allah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini hari ke-23 Ramadan. Allah masih berikan nikmat kita untuk menjumpainya, menjalaninya, dan insyaallah kita akan sempurnakan ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam kita bacakan, kita hadirkan, kita doakan, kita sampaikan kehadirat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga berkumpulnya kita saat ini bagian dari kita menjalankan risalahnya, bagian kita menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha atas aktivitas kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati dan seluruh pengurus masjid yang kami muliakan, dan para hujat, para alim ulama yang tidak kami bisa sebut satu persatu. Al-Faqir Imam Al-Faruq diminta oleh panitia untuk menyampaikan terkait zakat. Di waktu kurang lebih 15 ini muadzin kami akan menyampaikan terkait zakat. Dan saat ini kita di malam 23, tinggal satu pekan lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Maka mari kita melihat diri kita masing-masing sudah terbebas dengan kewajiban ini atau tidak. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, zakat itu ada dua, zakat fitrah atau itu secara umum atau zakat fitri, dan zakat mal. Zakat fitri dari kata fatorong yang artinya makan adalah kewajiban bagi setiap insan yang dia menemukan bulan Ramadan, yang dia hidup di bulan Ramadan, dan pada saat malam menjelang Idul Fitri masih ada dua bagian makanan yang bisa dimakan pada malam itu dan nanti bisa dimakan pada saat Idul Fitri nanti, maka dia berkewajiban untuk membayarkan fitrahnya. Dia berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrinya, zakat makanannya. Maka ayo yang belum menunaikan zakat fitri ini, para jamaah sekalian, tunaikan itu. Bagi yang memiliki anak, memiliki tanggungan, maka itu kewajiban orang tua untuk juga menunaikan kewajiban tersebut. Yang kedua ada zakat mal. Tapi sebelum kami menjelaskan zakat mal, kami ingin memperjelas filosofi dari zakat fitrah ini.
Walaupun secara bahasa yang benar adalah zakat fitri karena dikata fatara makanan, tetapi secara umum mungkin kita memahami zakat fitrah. Semoga tidak bingung dengan hal itu. Substansinya adalah ini syariat untuk tarbiyah Allah untuk setiap individu yang dia memiliki cadangan makanan pada malam Idul Fitri untuk diberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Sehingga jangan sampai pada hari Idul Fitri, di mana Idul Fitri adalah hari raya umat Islam, dan setiap jiwa yang Allah berikan usia sampai menemui Idul Fitri itu jangan sampai ada yang tidak makan. Itu tugasnya amil, dan itu juga tugas kita, karena kemampuan amil barangkali tidak bisa menjangkau di setiap sudut orang-orang yang lapar di sekeliling kita. Syariat yang semestinya zakat fitrah itu harus kita tunaikan sendiri. Ya, zakat fitrah itu karena itu kan satu sok 6 itu kan sudah ada takarannya, di mana 3 liter atau 2,5 kilogram beras yang kita miliki, yang kita akan zakatkan, itu kalau kita tunaikan langsung maka ada getaran ukhuwah, ada rasa yang Allah ingin tampakkan kepada setiap hati insan yang beriman untuk merasakan betapa bahagianya kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan untuk merayakan Idul Fitri. Maka substansinya di situ. Dan zakat fitrah itu nggak ada hak amil. Maka ketika masjid mengumpulkan zakat fitrah untuk niatnya membantu masyarakat yang barangkali tidak memiliki database yang cukup, di mana di lingkungan tempat ini seberapa besar orang yang duafa, seberapa besar orang yang fakir, yang memang dia benar-benar membutuhkan, maka amillah bertugas untuk mendistribusikan hal tersebut. Walaupun jangan sampai kita berprinsip bahwa memberikan zakat fitri dengan double, dengan sampai menumpuknya di rumah orang tertentu itu sesuatu yang terlarang. Tidak. Karena sesungguhnya zakat itu harus mencukupkan, harus menjadikan bahagia mereka orang-orang fakir dan miskin ketika Idul Fitri. Karena fatoro makan itu artinya memastikan perutnya kenyang dan dia bisa sholat Idul Fitri dengan nyaman. Itu zakat fitri. Yang kedua zakat mal. Zakat mal ini zakat harta, di mana zakat ini diwajibkan bagi setiap insan, setiap manusia yang memiliki harta sampai nisab. Nisab itu batas harta wajib zakat. Nisabnya apa? 85 gram emas. Ya, diingat 85 gram emas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita saat ini memiliki kasab, memiliki penghasilan yang kalau dijumlahkan selama 1 tahun melebihi 85 gram emas, maka Bapak dan Ibu wajib mengeluarkan zakat. Berapa? 2,5% dari harta tersebut. Yuk kita hitung sama-sama. 1 gram emas sekarang itu 1 juta lebih sedikit. Saya tidak update, yang jelas 1 juta lebih, ya. Dan anggap saja 1 juta. Nanti silakan di search di Google search-nya, dicari emas yang terupdate, ya. Anggap aja 1 juta. Kalau 1 gramnya 1 juta, maka 85 gram emas 85 juta. Bapak dan Ibu, kalau memiliki penghasilan yang melebihi 85 juta, maka itu sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat. Tapi tidak sesederhana itu. Kami ingin menjelaskan betapa rahmahnya syariat ini. Bagi mereka yang
masih single tetapi memiliki penghasilan satu bulannya misal 10 juta, otomatis selama 1 tahun penghasilannya 120 juta, belum THR dan gaji ke-14 sehingga totalnya adalah 140 juta, belum yang lain. Anggap aja gajinya seperti itu, tapi dia single, dia nggak memiliki beban lebih kecuali untuk hidup dirinya, apalagi punya warisan rumah yang itu nggak perlu mencicil rumah atau mengangsur KPR rumah, dan dia juga mungkin yang ada angsurannya mungkin motor atau kendaraan untuk dia bekerja, yang itu kalau dijumlahkan itu begitu lebih, satu bulan hanya kebutuhannya cukup dengan 5 juta, sehingga setiap bulan itu bujang menyisihkan setiap bulannya 5 juta. Maka yang seperti itu potong kotor saja, begitu dia sudah mendapatkan gaji potong 2,5% untuk ditunaikan zakatnya, sehingga nggak perlu dipotong dengan kebutuhan wajibnya. Apa itu? Makan. Apa itu? Transportasi. Apa itu? Hutang pokok untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok apa? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Selama itu sudah terpenuhi dan masih ada sisa yang bujang itu, dia harus mengeluarkan zakatnya dari 2,5% penghasilan bersihnya. Tapi bagi mereka yang penghasilan per bulannya 10 juta atau bahkan lebih, enak ngitungnya 10 juta, dan ketika di 1 tahun kan sudah melebihi nisab, tetapi dia memiliki istri dan 4 anak, anak pertama 2, 3 sudah masuk sekolah, yang 10 juta itu habis setiap bulannya, bahkan kurang pun, kalaupun nggak kurang pas seperti itu. Yang seperti ini nggak wajib bayar zakat walaupun sampai nisab. Jadi kalau ada sebuah kebijakan ketentuan yang asal potong, seseorang yang memiliki penghasilan sekian dihitung di atas nisab terus langsung potong dari payroll perusahaannya, tidak melihat berapa tanggungan kebutuhannya, itu kebijakan yang tidak bijak. Tapi terlepas daripada itu, bahwa syariat ini memberikan kemudahan, ketika dia mampu dan memiliki kelebihan maka dia wajib mengeluarkannya. Tetapi kalau dia tidak memiliki kelebihan maka dia berhak menerimanya. Maka amil zakah harus bijak, wise, harus sadar untuk bisa melihat mana yang butuh, mana yang tidak butuh. Itu zakat mal. Kami ingin lebarkan sedikit sesuai dengan tematik kita. Lalu siapa saja sih yang wajib untuk berzakat, dan mal seperti apa yang harus dibayarkan? Saat ini pekerjaan barangkali umumnya jamaah di sini sebut saja ASN, PNS. Maka selama dia memiliki harta penghasilan yang di atas nisab dan kebutuhannya semua tercukupi dari gajinya, masih ada sisa, maka dia wajib bayar zakat. Pertama. Yang kedua, pedagang. Pedagang ketika dia berdagang dan aset lancar dan aset tetapnya selama 1 tahun dihitung itu melebihi nisab, dan harta dagangnya juga harus dihitung, bagian dari harta yang harus dihitung untuk kena zakat. Setelah dihitung melebihi nisab, maka 2,5%-nya dikeluarkan untuk ditunaikan zakatnya. Yang ketiga, jasa. Misal di sini ada usaha jasa kurir, jasa antar, jasa ojek, motornya, mobil rentalnya itu nggak usah dihitung. Tetapi penghasilan dari mendapatkan rentalnya, penghasilan dari jasa ojeknya itu yang dihitung selama. Tapi kalau ojeknya 1 saya kira nggak wajib ya. Tetapi kalau kita punya 100 motor ojek, apalagi yang punya Gojek, punya Grab itu, yang ownernya kalau muslim, kalau sadar, dia harus membayarkan zakat atas jasa yang didapatkan. Dan itu selama 1 tahun dikali 2,5%. Apalagi
influencer, YouTuber, orang yang mereka melakukan aktivitas untuk mengajak orang untuk berbuat baik dengan konten-konten yang menarik, yang halal, bukan mengumbar aurat, bukan sesuatu yang haram, dan dia bisa mendapatkan penghasilan dari platform tersebut, maka ketika jumlah penghasilannya itu melebihi nisab, dia juga harus mengeluarkan zakatnya. Apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Al-ayah. Wahai orang-orang beriman, keluarkanlah infak dari penghasilan kasab yang thayyib. Jadi zakat itu, infak itu harus dikeluarkan dari kasab yang thayyib, yang halalan thayyiban. Ustadz, kalau hasil korupsi bagaimana? Itu hak Baitul Mal, semua harta hasil korupsi harus masuk negara. Kalau uang riba bagaimana? Masukkan pada dana sosial untuk dijadikan jamban, jalan sama fasilitas umum yang tidak dimakan oleh fakir miskin dan orang-orang yang memang akan mendapatkan manfaat tersebut. Maka sesuatu yang haram berikan kepada negara untuk diberikan kepada fasilitas umum, sesuatu yang halal baru dizakatkan untuk diberikan 8 asnaf. Dan wahai para amiluz zakah, yang di sini barangkali ada amiluz zakah, perhatikan ayat ini. Surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu petunjuk yang sangat jelas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa 'amilina 'alaiha wal mu'allafati fi qulubuhum. Ini Allah memilihkan 4 asnaf yang pertama untuk diperhatikan. Karena apa? Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah, yang artinya zakat ya. Li artinya untuk atau milik. Li itu artinya milik. Sedekah itu, zakat itu miliknya fakir, miliknya miskin, miliknya amil, sama miliknya mu'allaf. Jadi kalau masjid ini mengumpulkan zakat, maka prioritaskan fakir, miskin, mu'allaf, dan memastikan amilnya juga sejahtera untuk bisa memberdayakan dan membantu ke-7 asnaf yang lain. Karena apa? Memang milik mereka berempat ini. Prioritasnya memang berempat ini. Walaupun tidak ada dalil qad'i dilalah bahwa harus diratakan, nggak ada. Harus 1/8 semuanya, nggak ada. Tetapi prioritas itu boleh. Maka fakir, miskin, amil, mu'allaf. Di ayat selanjutnya baru wafir riqab pakai fi yang artinya di, yang bisa diterjemahkan atau diartikan para mufasir adalah ini untuk menyelesaikan masalah. Fir riqab untuk menyelesaikan masalah riqab, gharim orang yang berhutang, wa fi sabilillah untuk membiayai para pejuang-pejuang di jalan Allah, wa ibnu sabil untuk membiayai orang-orang yang kekurangan perbekalan dalam perjalanannya. Dan ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Alim dan Maha Hakim, dan kita nggak perlu mencari sesuatu kecuali itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, mari kita lihat masing-masing, kita lihat diri kita. Kalau kita punya harta, punya tanah, dan tanah ini dipersiapkan untuk dijual, dan tanah ini memang dipersiapkan untuk ditijarikan, maka dia kena zakat. Tapi kalau tanah itu idle, nggak berkembang, dan memang nggak diniatkan dijual apalagi dipakai, maka nggak ada itu kewajiban untuk membayarkan zakat. Laisa farasakum wa ala abdikum shadaqah. Tidak ada sedekah bagi sesuatu yang dipakai farosa dan abdi. Punya emas dipakai nggak kena zakat. Tapi kalau emas itu untuk investasi dan disimpan, maka dia harus dilihat sampai 85 gram atau tidak. Kalau sampai 85 gram kena zakat. Apalagi semua yang memang di situ bernilai materi, ya, dan itu idle, tetapi berpotensi berkembang, maka itu kena zakat. Tetapi kalau kita nggak pakai itu dan tidak berkembang, mati, memang nggak ada potensi berkembang, maka tidak kena zakat, kecuali begitu kita open sale berkembang, baru di situ kena zakat.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang tahu kita wajib zakat atau tidak itu yang punya harta. Amil zakat itu nggak bisa menentukan apakah dia bisa menentukan dia wajib atau tidak, enggak. Maka kesadaran kita harus bisa melihat apakah kita sudah bersih dari kewajiban ini. Dan terakhir, Masjid Al-Hikmah Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah Lazyanasira ini sudah menjadi mitra pengelola zakat dompet duafa, di mana saat ini sejak tahun 2011 di mana pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, ada beberapa pasal yang menjelaskan bahwa setiap penduduk Indonesia yang dengan sadar melakukan aktivitas penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat tanpa izin regulator, tanpa izin Kementerian Agama dalam hal ini, dan mendapatkan rekomendasi dari Basnas, maka akan mendapatkan pidana tertentu. Dan itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan Lazyanasira Masjid Al-Hikmah Al-Hidayah, mohon maaf, Masjid Al-Hidayah ini sudah bekerja sama dengan dompet duafa untuk bekerja sama untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah Bapak dan Ibu sekalian untuk disalurkan kepada yang berhak. Dan dompet duafa memberikan capacity building, memberikan penguatan bagi amil-amil Lazyanasira untuk mereka bisa menghimpun dengan baik sesuai sunnah dan aturan, sesuai dengan aturan syariat dan aturan hukum yang berlaku di negeri ini, memberdayakan dengan akuntabel dan transparan, dan menyalurkan sesuai dengan syariat dan ketentuan. Maka dari itu, mari Bapak dan Ibu sekalian, dilihat hartanya, dilihat kewajiban di rumahnya, dilihat semua yang menjadi kewajibannya, apakah sudah ditunaikan, dikeluarkan kewajiban zakatnya atau belum. Zakat diri, zakat keluarga, zakat anak-anak untuk fitrahnya. Kalau belum, masih ada 7 hari lagi dan kita bisa tunaikan itu di masjid yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ